Selamat malam ya teman-teman semua, puji Tuhan kita semua sehat. Aliong sakit tapi sekarang Tuhan udah pulihkan. Kita biarlah tetap optimis menjalani kehidupan ini karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita ya. Setiap dari kita sekarang ini sedang mengalami ujian iman. Dengan keadaan sekarang ini, disinilah iman kita diuji. Apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap semangat? Apakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Ya, nanti setiap kesetiaan kita itu pasti ada upahnya dari Tuhan. Setiap kesetiaan kita kepada Tuhan pasti ada pembelaan Tuhan. Ya, setiap kesetiaan kita kepada Tuhan pasti Tuhan perhitungkan itu semuanya. Di hadapan Tuhan pasti ada kebaikan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada malam ini. Yang ingin bersaksi nanti siapkan diri ketika WR-nya buka ruang kesaksian, kita nggak usah tunggu, kita kasih kode tangan atau bagaimana dan kita langsung bersaksi ya. Ini mungkin malam yang terakhir kita ibadah online. Kita berharap ini yang terakhir. Kalau yang terakhir berarti kan gereja berjalan dengan baik gitu ya. Kalau kita tidak saling menjaga, ada satu yang kejadian misalnya terkena, itu gereja akan ditutup, tidak boleh lagi beribadah. Kita berharap kita menghormati protokol kesehatan yang ada bila ibadah dibuka nanti, sehingga ibadah tidak pernah terhenti lagi. Kita boleh berjalan terus dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pada saat ini, kami masih sehat, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin di antara kami ada yang sakit, tapi Tuhan Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyembuhkan, dan Engkau sedang berkarya terus di dalam kehidupan anak-anak-Mu, khususnya kami keluarga Shekinah. Terima kasih Tuhan, pengharapan kami hanyalah kepadamu ya Tuhan. Kepada siapa kami minta tolong, kalau bukan kepada Tuhan. Engkaulah sumber dari segala kehidupan kami Tuhan. Sumber kedamaian, sumber kekuatan, sumber berkat, hanyalah ada padamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau melatih iman kami, mengasah iman kami melalui kebenaran firman Tuhan. Mengasah iman kami melalui ibadah demi ibadah yang kami ikuti. Supaya iman kami tidak pernah tumpul, supaya kami tetap bersemangat, supaya kami tetap ada di dalam belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami merasakan itu setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah pada malam ini. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang terakhir, di mana kami boleh beribadah kembali di gereja, di rumah Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu yang luar biasa selama masa COVID beberapa bulan ini. Kami tetap diberkati Tuhan. Ada banyak pencobaan, ada banyak persoalan-persoalan. Tapi Allah kuatkan kami. Kami boleh lalui itu sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Ani yang akan memimpin puji-pujian yang membawa kami naik ke hadirat-Mu. Engkau berkati Ani. Engkau berkati kami semua yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung. Kami percaya ada banyak hati yang rindu diberkati oleh Tuhan melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ani. Tuhan, ada cita-cita malam hari ini, boleh kita megang tangan kita semua, dan kita berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan kita. Walaupun begitu banyak kondisi di luar sana yang buat kita cemas, yang buat kita khawatir, ada sakit penyakit, tapi biarlah cita-cita Tuhan selalu ada mengiringi kita setiap hari, setiap detik hidup kita. Amin.
Kita akan angkat pujian, ada satu sobatku yang setia, dan kita lanjutkan dengan Allah itu baik. Dan saya rindu setiap kita boleh ikut menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Karena bagi saya sendiri, ketika kita menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh, itu adalah perkataan iman kita kepada Tuhan. Dan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Katakan dengan iman, Yesus luar biasa. Yesus
Kak Alyong belum ada suaranya, Kak Alyong. Mungkin Kak Yasa bisa bantu? Kita mati semua ya. Coba kasih kesempatan yang lain dulu ya, sambil Alyong ngatur itunya, Ani. Oh ya, boleh ada lagi yang mau bersaksi. Mungkin nanti Kak Alyong bisa diatur dulu untuk mikrofonnya. Ada gambar mikrofon untuk dihilangkan. Mungkin ada yang lain yang mau bersaksi? Ada? Kak Robert? Apakah tidak ada yang lain? Ani, Dwi Ani. Oh iya, iya Bu Dwi, silahkan Bu Dwi. Kedengaran juga. Oh iya, halo, sorry. Halo. Iya, kedengaran Bu Dwi. Halo, iya, Ani Dwi mau bersaksi. Halo, selamat malam Tante Nila. Selamat malam Ani dan rekan-rekan Sekina yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau bersaksi buat saya pribadi ya. Kalau kasih Tuhan itu begitu indah buat saya dan seisi rumah tangga saya. Kekhawatiran selalu ada setiap hari, setiap saat, tapi Tuhan Yesus pelihara dengan begitu baik, dengan kasih setianya. Yang pertama buat anak saya, Rahel, sekarang sudah masuk di SMA, sudah lulus dengan nilai baik, nilai ujiannya kemarin 9 dan nilai rapotnya 9 lebih, saya nggak hitung. Ibu juga nilainya baik, 95 rata-rata, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Selama PSBB ini padahal kekhawatiran setiap hari rasanya saya itu pengen marah gitu loh. Anak-anak nggak mau belajar, main terus, main online dan kuota bengkak. Akhirnya suatu saat saya kepengen pasang IndiHome, saking galonya yang nggak berpikir-pikir. Ini akhirnya saya coba-coba di internet, buka, terus ada keluar WhatsApp, terus saya komunikasi sama WhatsApp itu. Terus saya bilang saya mau pasang IndiHome. Biasanya saya mikir dulu banyak, ini tuh saya gak kepikiran. Waktu itu disuruh foto rumah, foto saya, foto KTP, saya kirim semuanya. Habis saya lakuin itu, kok itu nomor WA yang saya hubungin gak bisa diajak komunikasi. Saya stresnya bukan main gitu loh, khawatir. Sampai saya bilang sama tukang yang lagi kerja tempat saya bilang, Pak, nanti kalau ada pas saya keluar, kalau ada orang nyari saya dari mana dari IndiHome, bilang jangan dikasih masuk ya, soalnya dipegang udah semuanya. Saya foto KTP orang, saya cuma bilang, Tuhan, aduh lagi sulit begini, masa harus seperti yang di cerita-cerita itu. Saya khawatir. Terus nggak taunya pas ini saya sampai aduin ya, sabarin ke 147. Terus besok harinya ternyata puji Tuhan itu nomor WA bisa dihubungin lagi, dan sekarang sudah pasang IndiHome dan semuanya beres. Tidak terjadi sesuatu yang membuat saya khawatir. Itu saya mau sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan buat kasih setianya. Saya mau menaikkan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup
tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Pak Alyong udah bisa ya Pak Alyong ya? Boleh silakan Pak Alyong. Halo? Ya, Bisa silakan, dengar suara Pak saya Alyong. nggak? Bisa Pak Alyong. Oh ya. Ya, puji Tuhan ya. Saya mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, rasanya mustahil saya bisa bersaksi. Mungkin saya nggak pikir saya bisa selamat lagi. Karena saya alami pendarahan kemarin itu hampir 37 jam. Jadi saya kalau ceritain awalnya saya pagi itu saya buang air besar. Ini mohon maaf aja ya, ini saya ceritain apa adanya. Karena begitu agak keras ya saya ngedennya agak kenceng. Terus akhirnya saya pendarahan. Saya kurang ingat berapa ininya, yang jelas itu luar biasa, itu ternyata darah semua. Sampai yang terakhir itu saya pengen keluar air. Duh, bagaimana? Nah, terus begitu habis kontinu terusan. Akhirnya ya karena saya ngamuk, akhirnya tuh suster pada datang. Karena saya udah nggak kuat. Akhirnya dikasih sepul namanya istilahnya itu. Dimasukin air infus pakai suntikan besar, didorong. Itu dipompa buat ngeluarin air seni termasuk darah. Itu darah bekunya banyak banget. Itu sedikit membantu saya. Akhirnya dokter yang jaga bilang, Pak nanti malam dioperasi jam 8. Aduh, saya bilang syukur dah, kalau enggak saya
Saya bilang saya nggak kata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat semuanya dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya Pak Alyong ya. Saya Ya. percaya tidak hanya Pak Alyong ataupun Budi yang dapat pertolongan dari Tuhan, tapi setiap kita hari saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ketiga. Tidak takut, tetap bersertaku. Ku tidak tinggal, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku. Yesus, kita ulangi lagi, tidak takut. Tidak takut, Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami aminkan pujian ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau akan memberikan kami kemenangan, dan kami sudah dimenangkan Tuhan. Kami menang atas setiap penyakit kami menang atas setiap kelemahan kami menang atas setiap ketakutan kami Tuhan. Karena kami percaya kami punya Engkau, kami punya Allah yang luar biasa. Elohim Yasa, ya, Allah itu juru selamat. Nah, nama itu Daud memberi nama itu ketika Tuhan menolong dia. Ya, kita baca di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ketiga. 2 Samuel 22 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Ini ya, bahwa orang yang semakin intim,
Orang yang semakin akrab dengan Tuhan, orang yang semakin beriman kepada Tuhan, semakin jauh berjalan dengan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, itu pasti banyak musuhnya gitu ya, banyak musuhnya. Nih, ya. Jadi orang yang contohnya begini, pada waktu Daud baru dilantik saja, itu semua musuhnya sudah nggak suka. Pada waktu Daud dilantik, ya. Siapa musuhnya? Orang Filistin, orang Mesir. Itu udah menggerakkan pasukannya untuk menjatuhkan Daud. Ya, ini yang dikatakan musuh-musuh yang lain, cengkeraman musuh-musuh dikatakan ya, cengkeraman dari semua musuhnya dan dari tangan Saul. Udah dari orang Filistin, orang Mesir, juga dari Saul. Padahal Saul adalah orang yang dekat dengan Daud. Ya, Saul itu orang yang dekat dengan Daud. Daud itu panglima yang selalu menang. Ya, kalau kita nanti kalau belajar lagi tentang Daud yang selalu menang, apa rahasianya? Kenapa dia selalu menang? Karena dia selalu disertai oleh Tuhan. Nah, tapi malam ini kita nggak bicara begitu. Kita bicara bagaimana Daud bisa mengatakan Elohim Yasa kepada Tuhan yang telah menolong dia. Dia merasa bahwa Tuhan itu juru selamat yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ya, dalam perjanjian lama, keselamatan itu artinya pembebasan, artinya kemenangan gitu ya, artinya kelepasan. Jadi keselamatan itu seperti itu. Jadi pada waktu dia berkata, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan juga dari tangan Saul. Nah, Saul orang yang dekat dengan Daud. Daud sebetulnya orang kepercayaan dia, ya. Ya, Sep, kalau bisa Tante lebih senang di screen semuanya nih, semua yang hadir malam ini supaya bisa Tante lihat gitu ya. Siapa yang minta Daud untuk main kecapi di istana? Ya Daud. Ya, raksa yang dipuja-puja oleh perempuan, yaitu Daud. Ya, jadi begitu banyak jasa-jasa Daud. Siapa yang mengalahkan Goliat raksasa yang besar itu? Yaitu Daud. Begitu membenci dia bukan karena Daud jahat, justru karena Daud banyak prestasinya, Daud kepahlawanannya sudah terbaca oleh semua orang, tapi dia dibenci oleh penguasa pada saat itu. Ya, nah di dalam situasi yang seperti itu Daud berkata, ya Tuhan adalah sandaran dia. Ya Tuhan, bukit, ayat yang kedua katakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Lihat Daud di tengah-tengah yang mencekam. Seringkali orang kalau menghadapi persoalan ini dia akan berkata, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak adil? Tapi lihat kenapa Daud disayang oleh Tuhan dan dia selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu punya pernyataan hati yang luar biasa. Kita mesti belajar dari Daud ya. Dia seperti kita, banyak dosa, jatuh bangun. Tapi kenapa Tuhan sayang dengan Daud? Dia punya pernyataan yang luar biasa. Ayat yang ketiga. Allahku, Engkau gunung batuku. Engkau tempat aku berlindung. Engkau perisaiku. Engkau tanduk keselamatanku. Dan Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saat ini mungkin banyak masalah kita juga yang kita katakan, Tuhan musuhku kuat, gagah. Ya,
Tapi biarlah firman ini yang malam ini kita dengar, Elyasa, Allah juru selamatku, artinya bukan hanya diselamatkan waktu di atas kayu salib atas dosa-dosa kita, tapi Tuhan mau lepaskan kita dari musuh-musuh yang menantang kita setiap hari. Allah mau bebaskan kita, dia mau pisahkan kita dari misinya iblis yang jahat itu. Maka itu kita perlu mendengar firman Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan dengan atribut-atribut nama Allah. Minggu yang lalu kita belajar El Sadik, Allah yang adil dan benar. Betapa adilnya dia dan betapa benar perkataannya dan firman-Nya, ya. Lalu walaupun kita diperhadapkan seperti murid-murid, ya, di tengah lautan, ya, seperti Daud dalam hidupnya selalu penuh ancaman, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan kita berjuang sendiri, ya. Tuhan cuma berkata kalau kita mengeluh, kenapa kamu tidak percaya? Nah, atribut nama Allah selalu akan saya ulang-ulangi, judul tema besarnya adalah percaya kepada Allah. Bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu satu. Nah, dengan mengenal nama-nama atau atribut Allah itu, kita semakin yakin. Semakin percaya kepada Tuhan, ya. Daud berkata, engkau sandaranku di saat situasi yang sangat mencekam seperti itu. Saya juga mendidik diri saya seperti itu. Ada banyak kesulitan yang harus kulalui. Tapi saya bilang, Tuhan engkau sandaranku. Walaupun hari ini belum kulihat pertolonganmu, tapi aku percaya pasti engkau akan tolong dan engkau akan bela. Ya, kalau kita punya komitmen setia, punya komitmen seperti itu, setia terus dengan komitmen kita, maka ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Hidupnya Daud seperti di pinggir jurang, ya. Hidupnya, aduh, kalau kalian baca dan ikuti terus kehidupan Daud dari dia masa muda aja, dia udah dibedakan dari saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang lain tidak pergi jadi gembala, sedangkan gembala pada saat itu adalah profesi yang rendah, karena dengan profesinya sebagai gembala dia tidak diajak dengan rapat-rapat. Bukan gembala sidang, ini gembala domba, ya. Jadi dia kurang dipandang gitu. Tapi ternyata orang yang kurang dipandang oleh keluarganya, oleh papanya, oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan angkat dia dalam kemuliaan. Bukankah dia itu El Sadik, Allah yang adil dan benar? Yang penting kita bawa hati kita kepada Tuhan. Selalu saya akan ulangi, kalau Tuhan berkata, Daud adalah hambaku yang berkenan. Terus Daud berkata, Tuhan, engkaulah juru selamatku, engkaulah sandaranku, engkaulah gunung batuku, engkaulah perlindunganku. Jadi buat Daud, Tuhan itu segala-galanya bagi dia. Dan bagi Tuhan, Daud itu kesenangannya Tuhan. Nah, kita belajar firman Allah, kita perlu dekat sama Tuhan supaya seperti itu. Supaya kita ini bisa jadi kesenangan, kesayangannya Tuhan. Dan Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan kita, dia segala-galanya bagi hidup kita, ya. Lalu ada lagi kisah bangsa Israel waktu dibawa, ya, bangsa Israel waktu dibawa dari Mesir keluar menuju Kanaan. Itu harus melewati kota yang namanya Sukot. Terus melewati kota yang namanya Hairot. Lalu harus menyeberangi Laut Teberau, melewati Laut Teberau. Itu semua dari Mesir, Sukot, melewati Hairot, menyeberangi Lautan Teberau. Itu semua pemandangan yang indah sekali. Ya, kebetulan saya udah pernah ke Israel 2 kali. Puji Tuhan, emang pemandangannya luar biasa sekali, ya. Dari perjalanan itu kita melihat Laut Teberau yang begitu besar, lebar dan luas, itu di seberangnya negeri Arab, ya. Jadi itu memang satu pemandangan yang indah. Mereka dari Mesir dibawalah melewati pemandangan yang indah itu, tetapi 3 hari kemudian mereka masuk ke dalam padang gurun. Nah, inilah di padang gurun inilah pengujian iman yang paling tinggi terjadi, ya. Di padang gurun apa yang terjadi? Tidak ada air, kehausan, nggak ada makanan, bersungut-sungut. Sampai mereka bilang, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Lebih baik kami mati di Mesir, ya. Di Mesir enak, ada daging, ada segala macam. Mereka ngomel-ngomel dan bersungut-sungut, ya. Nah, jadi
kenapa kau bawa kami di sini? Kata orang Israel kepada Musa, lebih baik aku mati di Mesir. Ya, memang semua akan mati, tetapi Tuhan tidak biarkan bangsa pilihannya begitu. Ada pertolongan Tuhan, ya. Ada pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya, ya, kenapa pencobaan itu datangnya bukan di awal gitu, ya? Kenapa udah di tengah-tengah perjalanan pencobaan banyak sekali untuk menuju ke tujuan itu, ya? Ternyata di sana Tuhan sedang melatih iman orang percaya. Masihkah setia ketika di dalam pencobaan? Masihkah setia ketika di dalam kesulitan-kesulitan? Ternyata orang Israel banyak yang tidak setia, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, ya. Nah, Daud ada di dalam pengalaman yang seperti itu, ya. Daud ada di dalam fase-fase yang seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi ayat yang gini, ya. Kita akan lihat lagi Mazmur 18 ayat 19 sampai dengan 20. Mazmur 18 ayat 19 sampai 20 ada perkataan begini, ya, firman Tuhan. Di dalam nyanyian syukur Daud tadi, ya. 19 dan 20, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah, ada kata menghadang. Kata menghadang itu mempunyai arti menghentikan tiba-tiba, ya. Jadi menghadang. Jadi kan tiba-tiba, bukan dari jauh loh kalau orang menghadang. Orang menghadang itu dari dekat gitu, ya. Menghadang dari dekat, tiba-tiba tetapi di depan mata. Itu arti kata menghadang, ya. Nah, terjadinya penghadangan itu kita kira-kira tahu nggak? Kita nggak tahu. Tahu-tahu kita udah dihadang aja gitu, ya. Datangnya tiba-tiba. Persoalan juga begitu, datangnya tiba-tiba, ya. Tetapi Tuhan juga datangnya tiba-tiba dan Dia selalu menolong kita di depan mata kita. Selalu ada pertolongan, ya. Ketika kita hadapi persoalan, ketika kita dalam kesulitan, Tuhan memang tidak menampakkan dirinya, tetapi Dia akan datang tiba-tiba untuk menolong kita. Ya, saya ingat ketika waktu Edison jatuh, Yeni kebingungan, tiba-tiba ada tetangga yang datang. Bukan datang, tetangga lewat. Tetangganya udah lama, padahal nggak ketemu. Tiba-tiba datang dilihat, ini Edison, tetangga saya yang dulu. Lalu Edison ditolonglah, dibawa ke rumah sakit Sari Asih Sangiang. Ya memang ada kekejutan, ada kekagetan, tapi pertolongan Tuhan itu ada dan selalu tepat pada waktunya. Dulu II saya kan hidupnya sederhana sekali. Ceritanya katanya dia ke apotik beli obat. Ternyata duitnya kurang karena dia nggak sangka kalau obat itu mahal. Ketika tukang apotik bilang begini, itu obat mahal. Ini obatnya sekian-sekian. II saya kebingungan, duitnya nggak cukup, gitu kan. Nah, pada waktu duitnya nggak cukup itu, jadi dia bilang gini, nggak jadilah karena uangnya nggak cukup. Tiba-tiba ada di situ orang yang sedang beli obat juga. Terus orang itu bilang gini, udah obatnya ambil aja, saya yang bayar. Luar biasa kan? Saya nggak mau, tapi orang itu paksa. Nah ini pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah mengharapkan untuk orang tolong dia, tebus obatnya. Tapi Tuhan tahu kebutuhan dia pada waktu itu. Dia lagi susah, dia perlu obat itu. Dan Tuhan kirim, Tuhan gerakan orang yang bisa menutupi kekurangannya. Akhirnya dia bahagia sekali ketika dia bersaksi itu kepada saya bilang itulah keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Selalu tepat pada waktunya kalau kita berseru kepada Dia, kalau kita setia.
Ya, kalau kita nggak pernah berseru kepada Tuhan, kita dikit-dikit nyalakan Tuhan, terus kita orang yang bersungut-sungut, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Allah? Karena kita nggak sabar, karena kita nggak tahu nih bahwa pengalaman-pengalaman nabi-nabi yang kita pelajari dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pengalaman itu pun akan kita alami. Mungkin bukan dalam situasi seperti zaman dulu, mereka di padang gurun lah, ya, mereka berperang antara suku ini suku itu. Sekarang nggak ada lagi peperangan yang seperti itu. Dan sekarang kita tinggal di kota yang semua penuh dengan bangunan, nggak ada padang gurun, ya. Tapi kita punya persoalan nggak berkurang seperti orang-orang yang zaman dulu. Persoalan kita mungkin lebih ngeri lagi sekarang ini. Kita melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus. Luar biasa ini berperang melawan virus. Senjata kita apa berperang melawan virus? Vaksinnya belum bisa dirilis sampai hari ini, masih dalam uji coba terus. Siapa yang kuat, siapa yang kaya? Apa bisa dia menang? Oh, ini peperangan yang luar biasa. Yang menang adalah yang punya hikmat Tuhan, yang berseru, berserah, bersandar kepada Tuhan, berseru, berserah, bersandar kepada Tuhan, dia akan menang. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, kita jadi kuat. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita nggak jadi orang stres atau depresi. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan. Maka imunitas tubuh kita tidak akan ngedrop atau melorot, ya. Karena kita tetap bersyukur kepada Tuhan, hati kita tetap sukacita, dan kita akhirnya bisa tidur nyenyak, kita bisa jalanin kehidupan kita apa adanya. Kalau memang harus ngirit, kita ngirit. Kalau memang tidak ada yang kelebihan, ya udah nikmati aja semuanya, karena semua orang juga mengalami kekurangan saat ini. Nah, itu yang membuat kita bisa bertahan dan kita menang. Dan seringkali saya baca, ikutin virus-virus COVID itu, yang bisa menang dan tidak kena tertular adalah yang imunnya tinggi. Saya percaya orang yang imunnya tinggi karena dia punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Dia menjaga tubuhnya dengan benar, ikutin protokol kesehatan yang ditetapkan, minum vitamin C, vitamin E, atau vitamin D, atau omega 3 yang ada aja kita minum, gitu ya. Supaya itu semua menambah imunitas tubuh kita, ya. Jadi kita mesti berhikmat. Nanti kalau kita ibadah juga, semua harus pakai masker. Makanya diulang-ulang terus supaya jangan ada yang bandel. Saya nggak mau pakai masker, saya ngap, gitu ya. Terpaksa nggak bisa ikut di dalam ruang ibadah, karena ini salah satu juga yang dari Ibu Gembala terapkan, semua harus pakai masker dan jaga jarak. Saya udah dibilangin, pokoknya itu ketua nanti yang menerapkan gitu, dari gereja dikasih ketahui gini, pokoknya ikuti protokol kesehatan. Maka saya harap semua yang datang adalah pakai masker, ya. Jadi Daud dia mengalami semuanya, semakin dekat kepada Tuhan, semakin diurapi, semakin banyak pencobaan. Karena ketika kita seperti murid-murid, waktu di pantai belum ada masalah. Karena masih dangkal, angin masih kecil. Tapi ketika berlayar terus ke tengah-tengah, maka air danau itu juga bergolak, angin datang kencang. Saya kan selalu berpikirnya begini, danau itu nggak ada gelombang, betul kan? Karena laut yang ada gelombang. Tapi saya di Pulau Samosir, kan Danau Toba itu danau yang terbesar loh di dunia, Danau Samosir. Dan saya ketika naik kapal pesiar di Danau Toba itu, saya bingung kenapa ada ombak. Saya kan orangnya mabok laut gitu ya. Yuk goyang-goyang, karena itu danau terbesar dan dalam, itu jadi udah seperti laut. Jadi ada gelombang, ada riak-riaknya begitu ya. Jadi makanya waktu kapal pesiar terbalik juga orang pada mati di dalam Danau Toba itu, bahkan banyak korban. Karena danaunya besar dan dalam, ya. Maka kita kalau dengar Danau Galilea tidak sebesar Danau Toba gitu, tapi dia panjang dan dia juga ada gelombang datang tengah malam, ya. Persoalan datang tiba-tiba, kita juga tidak pernah berpikir dan kita tidak pernah mengundang persoalan, dan kita kalau bisa nggak mau ada persoalan, nggak mau ada pencobaan. Tapi bukankah itu datang tiba-tiba, benar nggak? Ini hidup lagi nyaman banget nih.
Hidup lagi enak banget nih. Tiba-tiba ada gosip menerpa. Sampai rumah tangga goncang luar biasa. Itu ada dialami oleh teman saya. Sampai, wah luar biasa itu. Padahal hidupnya lagi nyaman banget. Kayaknya nggak ada masalah. Itu semua akan datang tiba-tiba. Tiba-tiba ketika kita punya planning yang banyak, yang besar, keluarga Shekinah sampai saya doakan terus, tiba-tiba ada COVID-19. Rencana itu tidak bisa dijalankan. Kita mau bilang apa? Semua datang tiba-tiba dan tidak pernah kita tahu. Tetapi kita percaya Tuhan menolong. Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua, ya. Jadi semua orang menahan diri. Orang kaya, orang miskin, sekarang menahan diri. Tidak keluar negeri, tidak makan di restoran, tidak kemana-mana. Di rumah, stay safe di rumah, ya. Jadi siapa yang tahu? Tidak tahu kan ada penghadangan yang seperti itu, tapi percayalah kepada Tuhan. Seperti Daud mempercayai Tuhan. Engkau juru selamatku, ya. Elohim Yasa. Dia pun tiba-tiba datang untuk menolong dan mengangkat kita. Dia tidak biarkan kapal kita karam. Dia tidak biarkan kita terdampar tanpa pengharapan. Dia selalu ada. Dia Tuhan juru selamat. Daud berkata, di balik segalanya, Tuhan melepaskan dia dari segala cengkeraman musuhnya dan dari tangan Saul. Kan kita juga nggak pernah nyangka ya, orang yang penuh jasa bisa diperintahkan untuk dibunuh, ya. Jahat ya. Tadi saya dengar di TV, di dalam siaran berita Metro TV, itu istri yang membunuh suami di Medan, suaminya tuh hakim, dibunuh sama istrinya dengan kedua anaknya kalau nggak salah, jahat sekali itu. Lalu sekarang dikasih istrinya itu sebagai otak pembunuhan itu divonis hukum mati, terus yang satu dihukum seumur hidup, yang satu lagi 20 tahun. Coba bayangkan, itu manusia yang sekarang. Ya, zaman dulu juga begitu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Tuhan juru selamat kita, dia datang menyelamatkan kita, mau melepaskan kita, membebaskan kita, memisahkan kita dari musuh. Ini iblis yang saya pasang di status saya senang banget gitu ya. Dulu kalau kita bersatu, kita kuat gitu loh ya, kita teguh gitu ya. Tapi sekarang kalau kita bersatu, kita dekat, kita mati. Matinya kena virus gitu maksudnya ya. Tapi kita tetap dekat sama Tuhan ya. Enggak ada virus. Virus apapun mati kalau kita dekat sama Tuhan ya. Tapi kita mesti berhikmah. Saya nggak suka tuh orang yang bilang begini. Apa Bu Nila, jangan ngomongin virus aja. Ada seorang bapak nih ya. Yang ngomongin begitu tuh, dia nggak pernah ke gereja. Dia cuma nganterin istrinya ke gereja. Tapi dia ngomong begini, jangan ngomongin virus dulu, saya udah muak kalau baca-baca tentang virus. Kan Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Lah Bapak, kata saya, ini virus nggak kelihatan loh, ini musuh. Yang iblis ciptakan melalui orang pintar, orang kaya diciptakan. Kita dengan tujuan untuk menguasai dunia. Ya, untuk menyatukan dunia dengan satu pemerintahan. Masa antikris belum datang, tetapi iblis sudah bekerja dulu. Memberi tanda-tanda, baru satu virus saja kita udah kebingungan. Nanti kalau orang itu udah yang antikris itu kan bukannya binatang, tapi manusia yang berhati binatang. Jadi kadang-kadang saya pikir, ya ini udah kelihatan. Hati binatangnya itu udah kelihatan. Coba bayangkan nyebarin virus begitu sekarang orang kelabakan mengatasi virus ini. Sehingga ekonomi dunia goncang. Ekonomi keluarga kita juga goncang. Ya, orang kalang kabut lah. Apalagi tadi apa tuh nyimpen duit, ada yang 50 miliar, ada yang 5 miliar, saya bingung dah. Bunganya 9%, ternyata ketika jatuh tempo tidak bisa dicairkan. Oh. Jadi dunia betul-betul ekonomi dunia goncang. Makanya dalam minggu ini Tuhan gerakan saya
berdoa untuk pemulihan ekonomi dunia, maka ekonomi Indonesia juga ikut pulih, ekonomi keluarga kita pun ikut pulih, ya. Tetapi tetap saya terkagum-kagum dengan El Shaddai, ya, Allah yang adil dan benar itu. Memang gaji berkurang, memang penghasilan berkurang, tapi kita pun berkurang aktivitas. Jadi pengeluaran pun tidak banyak seperti waktu suasana normal, tidak ada COVID-19, ya. Karena semuanya berkurang, kegiatan kita berkurang, pengeluaran kita pun berkurang, kan. Kita nggak ke restoran, kita nggak kondangan, kita nggak jalan-jalan, kita nggak piknik kemana-mana. Itulah buat saya bilang, Tuhan Engkau adil. Ketika engkau bisa berkata, Tuhan adil, Tuhan engkau sandaranku, Tuhan engkau juru selamatku, di tengah-tengah suasana yang mencekam, disitulah imanmu teruji. Disitulah kau bisa merasakan, terima kasih Tuhan, imanku semakin kuat. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, imanku semakin bertumbuh bahwa engkau benar ada. Engkau ada bersamaku, engkau ada bersama keluargaku. Tadi saya ngomong sama Hendra, bagaimana aktivitas usaha udah mulai tante, puji Tuhan, ya. 2,5 bulan stuck. Saya percaya gak usah cerita panjang lebar. 2,5 bulan stuck berarti kan gak ada penghasilan, betul nggak? Tapi saya percaya Tuhan pelihara Hendra dan keluarganya, ya. Tuhan pelihara keluarga-keluarga yang lain yang udah bersaksi banyak di japrinya WA saya. Saya bilang, Tuhan engkau betul-betul adil, ya. El Shaddai itu berbicara Allah Maha Kuasa. Allah berbicara kepada Adam, akulah El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa. Koma, belum selesai itu. Kalau engkau hidup tidak bercacat celak di hadapanku. Jadi kalau kita mau merasakan kehebatan, kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita, keadilan Allah itu di dalam kehidupan kita, maka kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya jangan lakukan dosa, setia kepada Tuhan, jaga jam doa kita, jam ibadah kita jaga. Maka engkau akan melihat betapa maha kuasanya Tuhan itu, ya. Jadi atribut nama Allah selama masa COVID yang kita pelajari ini, ulangi, baca, dengar lagi di YouTube-nya, ulangi lagi dan pelajari, iya betul Tuhan. Ya, ketika kita mengaminkan firman Allah, maka disitulah ada kekuatan yang luar biasa. Engkau tidak akan mundur setapak, seperti pujian yang selalu kita nyanyikan, bahwa kita tak mau mundur setapak jua pun untuk mengiring kepada Tuhan, ya. Lalu yang terakhir, Tuhan mau pisahkan Daud dari musuhnya, ya. Dari awal ketika Daud menceritakan tentang nyanyian syukurnya, kita bisa tahu di situ ceritanya bahwa Tuhan mau pisahkan Daud dari musuhnya. Tuhan mau bebaskan Daud dari musuhnya. Tuhan mau selamatkan Daud dari musuhnya, ya. Begitu juga Tuhan mau berbuat seperti itu dalam hidup kita. Dia mau bebaskan kita dari semua musuh-musuh kita. Musuh kita apa? Iri hati. Musuh kita apa? Dengki. Musuh kita apa? Yang akhirnya menggeragoti diri kita. Apa? Egois, sombong. Ya, aduh, sekarang mengerikan sekali kalau bicara tentang iri hati, dengki, sombong, egois. Ini kita mau bawa kemana dalam situasi begini? Ya, makanya jaga hati itu penting. Dalam situasi seperti ini, jangan ikutin kata hati yang nggak benar, ya. Jangan. Kita nggak tahu umur kita masih 1 menit, apa masih 10 tahun lagi, nggak ada orang tahu. Kita pikir mungkin bisa 100 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi aku hidup, tapi tiba-tiba kena COVID, besok tidak tertolong, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nyimpan hati yang nggak baik, sayang sekali akhir hidup kita penuh dengan noda, ya. Maka itu jaga hati itu bukan dengan obat-obatan, tapi dengan firman Allah, ya. Jaga hati dengan firman Allah. Jadi penghadangan ada, persoalan ada, tetapi Tuhan ada, ya. Dia berikan keselamatan kepada kita. Jadi bukan saja Daud yang boleh berkata Elohim Yasa, kita pun boleh berkata Tuhan Elohim Yasa, Allah juru selamatku, sandaranku, dialah gunung batuku. Ada lagunya itu, ya.
bahwa Tuhan juga gunung batuku. Aduh, luar biasa ya. Naik ke Gunung Sinai nggak ada pohon. Semua batu ya, naik ke Gunung Sinai. Begitu naik ke Gunung Sinai, lalu pujian itu masuk. Langsung nyambung nih, pikiran dan hati nyambung. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Jadi Gunung Sinai itu semua batu betul-betul keker, kokoh, nggak bakal bisa longsor. Jadi Daud itu punya pengalaman yang luar biasa. Setiap ucapan, setiap kata yang dia tulis, dia ucapkan, itu dia alami. Nah, saya berharap saya punya pengalaman yang indah, kita boleh menuliskan kata-kata yang kuat, yang indah, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Coba sekarang kita mesti begini. Januari Tuhan kasih saya tema Yohanes 10 ayat 10. Sebetulnya saya sendiri bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya mesti kasih tema misinya iblis gitu ya. Tetapi tema itu begitu kuat. Saya merasa begini. Itu kita kalau nggak hati-hati sama iblis, itu luar biasa godaannya dia. Saya coba-coba buka YouTube tentang webinar ya. Webinar itu seminar LGBTQ gitu ya. Jadi yang seminar tuh LGBT dengan lesbian dan gay gitu ya. Jadi jijik sekali ya, jijik sekali. Mereka sedang mengembangkan sayapnya ya. Jadi mereka sedang melegalkan semua yang mereka buat dengan segenap kekuatan mereka. Jadi mereka nggak stuck. Kalau orang-orang pada stuck, kegiatan apa-apa stuck, mereka justru aktif loh. Aktif bagaimana masuk ke negara ini bisa dilegalkan, ke negara itu bisa dilegalkan. Jadi luar biasa. Lalang dan gandum akan dibiarkan tumbuh, kata Tuhan, jangan dicabut lalang itu. Karena lalang dicabut, gandum tercabut. Tapi biarkan tumbuh bersama-sama. Nah ini bahaya. Ya, bahayanya begini. Kalau kita tidak bertumbuh, iblis yang akan bertumbuh. Karena dia tidak berhenti. Zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih, cara iblis kerja pun semakin canggih. Kita punya multimedia, kita bisa berbuat semuanya untuk memproklamirkan nama Tuhan, untuk mengokohkan kesatuan kita. Dia juga punya komunitas. Sekarang udah terang-terangan ya, The Church of Satan. Langsung diarak-arak, semua bentuknya kayak setan gitu ya, pakai tanduk, pakai yang menyeram-nyeramkan begitu. Nah makanya kita harus bergerak. Jadi kalau Tuhan taruh sesuatu di hati saya percaya itu bukan main-main gitu ya. Dan itu terus terjadilah kenyataan ini seperti ini. Sekarang kan dikirimin terus tuh ya, konspirasi tingkat tinggi lah ini saya bilangnya, dimana orang-orang kaya yang selalu disebut itu Bill Gates gitu kan ya. Dia tuh orang Yahudi loh, Bill Gates itu orang Yahudi, kaya, pinter, dan suksesnya luar biasa. Nah, antikris itu nanti adalah orang-orang yang kaya ini, yang ingin menguasai dunia dengan satu pemerintahan, satu mata uang. Nanti kita akan digiring terus. Saya ngebayangin generasi cucu saya, cicit saya, gitu loh ya. Jika kita udah mati, kalau mereka nggak kuat di dalam Tuhan, mereka akan masuk di dalam arus hidup yang tidak punya pegangan. Makanya yang punya anak kecil, jangan ngarepin guru sekolah minggu aja yang ngajar anak kita supaya jadi benar. Jangan. Kita doktrin di rumah. Ingat, Tuhan ciptakan perempuan dan laki-laki. Papa laki-laki, mama itu perempuan. Ya, mereka nanti kawin, lahirlah kamu. Ini udah mesti didikte terus-terusan. Nancep di otaknya. Bahwa firman Tuhan cuma cipta laki-laki dan perempuan yang akan menjadi papa dan mamanya dia. Jadi bukan mama ada dua, papanya dua. Itu udah mesti terus. Karena film-film anak-anak sekarang sudah menjurusnya ke situ. Happy endingnya perempuan dengan perempuan. Happy ending mereka bercintaan. Laki-laki dengan laki-laki. Happy ending. Nah anak-anak kan bingung masih kecil. Oh iya bisa begitu. Padahal itu udah keluar dari kodrat ilahi firman Tuhan. Nah, ini hati-hati. Misi iblis sekarang sedang merambah dunia. Dia sudah mulai nyatakan dengan terang-terangan supaya semua
memberontak keluar daripada firman Allah. Berbahagialah kita malam ini yang ada di dalam keluarga Shekinah. Kita akan tetap terus di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Didik anak-anak kita, kalau dia udah gede, udah susah didik ya. Apalagi dia udah kawin, dia nggak mau dengar omongan kita ya. Itu menjadi sebuah kesedihan buat orang tua. Nah yang sekarang yang masih punya kesempatan, didik anak-anak kita ya. Bukan berarti kita nggak didik anak-anak kalau anak-anaknya udah gede ternyata anaknya rusak. Bukan berarti dia nggak didik. Kadang-kadang pergaulan itu. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Itu firman Allah. Firman Allah itu benar, nggak pernah salah. Ya, kadang-kadang orang tua sudah didik dengan benar, tapi karena anak punya pilihan pergaulan salah, dia jatuh di dalam dosa. Tapi itu masih bisa diampuni kalau dia bertobat. Tapi dosa yang tidak mempercayai firman Allah itu sangat berbahaya sekali. Ketika dia tidak percaya firman Allah dan dia keluar dari hidup benar dan hidup semaunya, itu yang bikin prahara di hati, yang bikin hati tersayat-sayat ya. Mari kita jaga keluarga kita dengan doa. Ya, kita jaga rumah tangga kita dengan doa ya. Jangan ikutin egois masing-masing terus berantem melulu. Terus mau bercerai, mau berpisah, janganlah ya. Terus kita berjaga-jaga di dalam doa ya. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan sampai di sini. Ingat, Kamis depan kita berjumpa di gereja. Datang, cuci tangan, diwajibkan jangan marah. Kalau asirnya bilang cuci tangan, dipakai sanitizer. Wajib pakai masker. Lalu kita duduk di tempat yang sudah diatur. Jangan geser-geser lagi ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati keluarga Shekinah. Tuhan berkati semua ya yang mungkin tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin pujian, tidak apa-apa. Nanti pasti ada gilirannya kalau kita memang ada panggilan di situ ya. Nanti kita akan doa syafaat. Nanti Bernie akan memimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Bernie. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang boleh berlaku dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ujung ibadah kami, ibadah online malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Ada begitu firman yang luar biasa yang boleh kami dengar ya Tuhan. Benar bahwa Engkau adalah Allah Juru Selamat kami, perisai bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu ada buat kami ya Tuhan. Engkau selalu menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah ya Tuhan. Kami memerlukan Roh-Mu ada bagi kami, agar kami mampu melewati hari-hari kami yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Tante Nila ya Tuhan, Engkau mengurapi Tante Nila di dalam memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Biar Tuhan Engkau memberkati Tante Nila dan keluarganya dengan kesehatan, dengan hikmat marifat yang dari Tuhan. Engkau juga memberkati anak cucu dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami, anggota dan para pengurus Shekinah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang terus pelihara keluarga kami. Tolong kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang berjualan di pasar, dimanapun yang berusaha Tuhan, yang bekerja di kantor, Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami, agar itu boleh menjadi berkat bagi keluarga kami ya Tuhan. Tolong kami semua Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, biar Tuhan juga pelihara setiap kesehatan Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, dan seisi pastori, biar Tuhan selalu pelihara semuanya ya Tuhan,
boleh sehat-sehat ya Tuhan, dijauhkan dari segala virus-virus itu ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Sekinah yang sedang dalam pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Untuk Bapak Aliong, untuk Ibu Lucy, untuk anak Bradford, Opung Sitanggang, bahkan orang-orang yang bisa sebutkan namanya satu persatu ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap kebutuhan dan keberadaan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus boleh ada juga buat mereka, menolong mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami, pemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan. Sebab Engkau adalah yang sudah memilih mereka ya Tuhan. Engkau juga yang akan memberikan hikmat marifat bagi mereka, agar para pemimpin bangsa kami ini boleh lebih lagi memperhatikan bangsa kami dan rakyatnya ya Tuhan. Biar para pemimpin kami juga boleh cepat tanggap Tuhan di dalam menangani pandemi yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan. Dengan pertolongan-Mu kami percaya Tuhan akan ada jalan keluar bagi bangsa kami. Di tengah-tengah krisis ini ya Tuhan, hari juga Tuhan Engkau memberkati perekonomian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu sanggup menolong bangsa kami Tuhan. Agar kami anak-anak-Mu juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi ya Tuhan Yesus. Tolong dan sembuhkan dan berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka ya Tuhan. Agar mereka sanggup menjalani pemulihan yang sedang mereka jalani ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, bahkan semua orang yang turut bekerja di rumah sakit di mana Tuhan di dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dalam hati mereka ya Bapa, agar mereka dengan tulus ikhlas mengemban setiap tugas yang mereka boleh lakukan ya Tuhan untuk menolong sesama ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para peneliti ilmiah di seluruh dunia dalam upaya untuk lebih memahami tentang virus ini. Ya Tuhan, berilah kepada mereka pengetahuan, kebijaksanaan di dalam memahami virus ini ya Tuhan. Sehingga kelak ada jalan keluar untuk bisa menangani penyebaran virus ini ya Bapa. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup menolong bangsa kami. Engkau yang sanggup menolong kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong ya Tuhan, pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan pada malam hari ini untuk persiapan semua di gereja kami GPDI Bakti ya Tuhan, yang akan mulai dibuka pada tanggal 6 Juli dan tanggal 12 Juli ya Tuhan, khususnya untuk Sekinah tanggal 9 Juli ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh mematuhi setiap protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, agar kami juga Tuhan boleh mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh gereja kami, agar tidak ada kewaspadaan, kewaswasan dalam kami beribadah Tuhan, agar hati kami boleh patuh di dalam kami beribadah, dan kami juga Tuhan boleh beribadah penuh dengan sukacita, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Berilah kami hikmah Tuhan, beri kami kesadaran akan protokol yang diberikan Tuhan, agar kami tidak membangkang, agar kami tidak
mengabaikannya Tuhan, tapi kami boleh saling mengingatkan ya Bapa, biar rumah Tuhan boleh kembali dihidupkan, karena kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami, lewat doa-doa kami percaya ada kuasa-Mu yang terjadi bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hampir 3 bulan ini Tuhan sudah tolong ibadah online kami, meskipun ini secara virtual ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau hanya sejauh doa ya Bapa. Engkau ada dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami alaskan doa ini dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.